Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Halo, selamat malam. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak-Bapak Pelkat PKB IPIB Karis Jakarta Timur. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini. Saya undang Bapak-Bapak untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah dan kata-kata berikutnya. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Marilah kita satukan hati kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kembali kami sebagai anggota Pelkat PKB IPIB Karis Jakarta Timur. Kembali Tuhan memberikan kesempatan untuk kami beribadah walaupun kami beribadah secara online. Ya Tuhan, berkenanlah Engkau hadir mengurapi kami. Biarlah ibadah ini juga berkenan bagi kemuliaan Tuhan dan kami boleh memperoleh berkat lewat ibadah ini. Dari awal sampai dengan akhir, ibadah ini kami serahkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan saudara-saudara untuk kembali duduk. Dan saudara yang menjadi dasar perenungan kita di malam hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi saya akan membacakan hanya pada ayat yang ke-14 sebagai dasar atau fokus perhatian dalam perenungan kita di malam hari ini. Yang terambil dari ayat 14 yang menyatakan seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, tapi dapat memperlakukan dalam hidup beriman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang mengambil keputusan untuk memilih, mendengarkan, untuk hadir dalam satu pertemuan, itu satu langkah awal yang benar.
Walaupun saudara-saudara itu belum langkah yang baik. Tetapi ketika ia mau saja hadir dan mendengarkan di dalam satu pertemuan tersebut, itu berarti orang tersebut sudah mengorbankan waktu, sudah mengorbankan tenaga. Dan sekali lagi, saudara-saudara yang kekasih, itu sudah langkah yang benar, walaupun belum langkah yang baik. Sebab saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang mau hadir dalam satu pertemuan saja, tentu itu banyak sekali tantangannya. Banyak sekali. Apalagi saudara-saudara di zaman sekarang ini, orang mau hadir kalau ada sesuatu. Atau kalau orang mau hadir, kalau itu membuat dia bisa menyenangkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam teks bacaan kita ini, Rasul Paulus dan Silas, ketika ia sampai di daerah Makedonia, tepatnya di kota Filipi, pada hari Sabat, saudara-saudara yang kekasih, ia berada di rumah ibadah orang Yahudi. Nah, di tengah-tengah rumah peribadatan orang Yahudi yang sedang berkumpul, ada banyak perempuan-perempuan yang ada di situ. Kesempatan itu, saudara-saudara yang kekasih, tentu tidak disia-siakan oleh Paulus untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menyampaikan berita Injil itu, seorang perempuan yang bernama Lydia, yang berasal dari Tiatira, ia bersedia untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mendengarkan itu berbeda dengan mendengar. Kalau mendengarkan, ada akhiran kan itu, saudara-saudara yang kekasih, berarti dia tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi dia juga mendengar dengan hati. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mendengar saja saudara-saudara itu sudah bagus. Seperti saya katakan tadi, itu langkah awal yang benar. Tetapi itu tidak cukup, saudara-saudara. Sama seperti Lydia tadi, dia tidak hanya mendengar, tapi mendengarkan. Artinya, saudara-saudara, dia membuka hatinya. Dia membuka hatinya untuk dia mau menerima berita sukacita yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, mendengar tadi itu juga sulit juga, saudara-saudara. Karena banyak orang, saudara-saudara yang kekasih, dia mendengar tapi matanya bisa kemana-mana. Atau hatinya bisa kemana-mana. Sama seperti orang mendengar lagu dengan handset, ya dia dengar, tapi matanya mungkin kemana-mana atau hatinya kemana-mana. Nah, saudara-saudara, Lydia, saudara-saudara yang kekasih, dia mendengarkan. Dan mendengarkan itu betul-betul ada tantangan di dalamnya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, Lydia tadi, dia perhatian, dia fokus, dan dia membuka hatinya. Dan ketika dia membuka hatinya, saudara-saudara yang kekasih, disinilah kemudian saudara-saudara, ia memperoleh kasih karunia Allah, Roh Tuhan menguasai dirinya. Lalu kemudian saudara-saudara yang kekasih, melalui Lydia ini, kemudian keluarganya, semuanya saudara-saudara yang kekasih, bersedia untuk menerima baptisan. Artinya menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya itu, saudara-saudara yang kekasih, akibat mendengarkan tersebut adalah awal daripada ia memperoleh pencerahan dan memperoleh berkat-berkat yang lain di dalamnya. Bukan saja saudara-saudara yang kekasih, ia menerima Kristus, Lydia dan keluarganya. Tapi kemudian saudara-saudara, ada buah daripada ia membuka hatinya tersebut.
Di mana kemudian saudara-saudara yang kekasih, Lydia bersedia memberikan tumpangan kepada Paulus dan Silas di rumahnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai kepala rumah tangga, saudara-saudara yang sudah banyak pengalaman asam garam, seringkali saudara-saudara yang kekasih, persoalan mendengarkan ini menjadi persoalan yang tidak mudah. Karena kita merasa saudara-saudara yang kekasih, kita lebih tahu, kita lebih hebat, baik dari istri kita, dari anak-anak kita, saudara-saudara kita di dalam. Akibatnya saudara-saudara yang kekasih, kita malah keras hati saudara-saudara yang kekasih. Kita malah keras kepala saudara-saudara yang kekasih karena kita merasa bahwa kita sudah lebih hebat daripada anak kita, istri kita, dan saudara-saudara kita. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan. Sebagaimana Lydia, saudara-saudara yang kekasih, dia berpikiran positif. Sebagaimana Lydia, saudara-saudara yang kekasih, dia benar-benar saudara-saudara membuka hatinya. Dia mendengarkan, walaupun itu orang yang berbeda, mempunyai latar belakang yang berbeda. Tapi sikapnya saudara-saudara yang kekasih adalah sikap yang mau membuka hatinya. Sikapnya saudara-saudara yang kekasih adalah sikap yang benar-benar tidak mempunyai pikiran yang negatif kepada orang yang menyampaikannya. Demikian saudara-saudara yang kekasih, kepada kaum bapak GPIB Karis, belajarlah untuk mendengarkan. Bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Sekalipun itu mungkin orang-orang yang pernah mengecewakan kita, orang-orang yang berbeda dengan kita. Tapi belajarlah kita mendengarkan. Karena itulah awal pengetahuan, awal kita memperoleh kasih karunia Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, biarlah kita boleh memperlakukan dalam hidup beriman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan pujian sambil kita memberikan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta, dan kata-kata berikutnya. Tuhan Pencipta Semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Saudara-saudara yang kekasih, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita naikkan doa. Terima kasih Tuhan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah oleh Roh Kudus-Mu kami tidak hanya mendengar, tapi dapat mendengarkan. Artinya kami dapat memberlakukan. Tidak hanya hati kami terbuka, tapi hati kami juga mau memberlakukan firman Tuhan dalam hidup beriman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan memberikan persembahan. Dan biarlah Tuhan dapat mengolahnya melalui majelis jemaat, agar kiranya persembahan ini berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa di surga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati Bapak-bapak sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian, saudara-saudara yang kekasih, ibadah persekutuan kaum Bapa di Tuhan Yesus.